Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Nih masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten review film. Review film kali ini spesial sekali nih, karena lagi viral-viralnya nih film dokumenter berjudul Dirty Vote. Yes, gua akan membahas sedikit dan mereview sedikit tentang Dirty Vote. Wah, film tentang apa ya ini? Sangat fenomenal sekali dibahas ketika pemilu kali ini. Menurut gue ini sesuatu hal yang luar biasa ya dampaknya dari film ini, karena orang semakin paham tentang politik Indonesia dan tentang situasi dan kondisi yang terjadi ketika pemilu atau sesudahnya. Wow, kalian pasti sudah memilih kan, karena tanggal 14 kemarin kita sudah mencoblos pilihan kita sendiri sesuai hati nurani. Semoga siapapun pemimpinnya akan menjalankan kepemimpinannya secara jujur, amanah, adil, dan membuat seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Moga-moga, amin. Semoga saja ya, siapapun itu pemimpinnya. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas film berunsur politik, film dokumenter Dirty Vote di review film. Oke penikmat film, kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang Dirty Vote. Oke, film ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono yang menceritakan tentang 3 pakar hukum tata negara yang menjabarkan dan menjelaskan tentang kondisi perpolitikan di Indonesia yang berhubungan dengan kecurangan yang sistematis yang terjadi pada saat pemilu di tahun ini. Ada indikasi yang terjadi dan ada fakta-fakta yang mereka temukan untuk menjabarkan dan menjelaskan apa sih yang sedang terjadi dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Nah, semakin memanas ketika film ini atau film dokumenter ini ditayangkan di saat pemilu kemarin. Waduh, sampai akhirnya mereka kayaknya ditangkap juga sih ujung-ujungnya. Ya, semoga apa yang mereka utarakan, apa yang mereka jabarkan di film ini akan memberi kesan dan pesan yang penting bagi pemilihnya yang akan menjadi pemimpin nanti, ataupun yang tidak memilih sama sekali alias golput. Jadi intinya apapun yang sudah terjadi akan terjadi gitu. Pakar hukum tata negara ini bernama Bivitri Susanti, Ferry Amsari, Zainal Arifin Mukhtar. Nah, ketiga ini masing-masing menjabarkan proses kronologi hal-hal yang mengindikasikan kecurangan di dalam pemilu yang menurut mereka itu sangat sistematis dan sangat terlihat jelas. Sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan ya, katanya sih KPU kemarin itu bilang akan ada pemilihan ulang karena ada suara yang dibesarkan, digedein, di markup yang terjadi ketika penginputan di KPU dari hasil output yang sudah diterima oleh KPU dari formulir C1-nya itu, yang katanya salah input ngomongnya. Dia minta maaf tuh ketua KPU yang sekarang. Kalau menurut gue sih ini bukan sekedar masalah input segala macam ya. Ini masalah kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap semua lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu kali ini ya. Bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau masalah yang menang, yang ini menang, itu wajar-wajar saja kalau tidak curang alias tidak ada hal-hal yang janggal yang terjadi. Masalah input masalah yang terjadi di TPS apapun itu harus berjalan dengan proses yang transparan dan harusnya dilakukan secara terang-terangan gitu, terbuka informasi datanya. Dan ketika data itu sudah diterima masyarakat pun masih terjadi kesalahan, dan kesalahan itu harusnya segera diperbaiki sebelum akhirnya masyarakat tidak memahami dan tidak mau mengerti dengan kondisi yang terjadi kini, jadi membuat kepercayaan masyarakat turun. Bukan masalah kita memilih sosok ini atau bukan, tapi lebih ke proses penyelenggaraan pemilunya. Kita harus berjalan damai dan tidak ada kecurangan sama sekali, harusnya seperti itu ya. Sayangnya hal ini terjadi di akhir-akhir
masa apa namanya, di akhir-akhir quick count ya, sampai ke menuju real count, sampai ke pengumumannya nanti ya. Ya seperti yang dibilang Rocky Gerung, apa namanya ya, mungkin salah satu calon tidak akan menang karena apa ya, karena sudah dibuat seperti sedemikian rupa sampai akhirnya secara sistematis mereka sudah merancang semua kecurangan, dari penjagalannya saat daftar, lalu saat kampanye, bahkan saat pemilihan, dan terakhir di saat hasil ini keluar. Jadi sebenarnya semua ini harus diawasin ya, dan apapun yang terjadi ke depannya dan keputusan yang terjadi nanti, siapapun pemimpinnya ya mau nggak mau harus diterima walaupun sudah terjadi kecurangan tersebut. Oke, pokoknya secara gamblang di sini dijelasin lah proses yang terjadi dalam pendaftaran sampai ke hasil pemilihan umum kali ini. Kalau secara pribadi gua menilai film dokumenter ini sangat bagus ya, karena alasannya ini, mereka tuh mau membuat karya yang berani, yang benar-benar mengutarakan isi hati mereka, yang benar-benar ingin menunjukkan bahwa hal ini beneran terjadi loh. Jangan menutup mata, karena semua hal yang terjadi ini akan menyebabkan ketidakstabilan permasalahan keamanan negara sendiri ya, karena alasannya nanti masyarakat sudah tidak percaya akan terjadi demo besar sana sini. Itu bahaya sekali. Kalau menurut gue ini emang harus diutarakan, dan mereka ingin menyampaikan pesan yang positif sebenarnya, tapi mungkin karena gamblang sekali alias jelas frontal yang ditayangkan, yang ditampilkan di sini sesuai fakta dan datanya, maka akan ada kesinggungan ya. Jadi ada beberapa pihak yang tersinggung dari atas, yang merasa ini seharusnya tidak dibuat dan tidak disebarkan karena akan mencemarkan nama baik dari beberapa pihak itu, dan akan ya istilahnya sentimennya jadi lebih ke arah cenderung negatif. Nah, kalau gue sendiri menilai ini secara karya perfilman, film dokumenter ini bagus, karena yang namanya film dokumenter tuh selalu menjabarkan hal-hal yang terang-terangan jelas dan emang sesuai dengan hati. Ketika dia ingin menyuarakan tentang hal semacam ini, maka dia akan utarakan semua yang terjadi dengan fakta-fakta yang ada, kecuali mereka berbohong, fitnah, baru itu bisa diproses atau ditindaklanjuti. Kalau mereka membuat sesuai dengan fakta dan data, seharusnya itu adalah sebuah gambaran ya, ataupun peringatan yang harusnya dimaknai sebagai pesan-pesan positif untuk mengingatkan pemerintah agar melihat juga, jangan menutup mata dengan hal-hal yang terjadi terhadap kecurangan pemilu ini. Ya pokoknya secara film dokumenter itu bagus, karena kan emang film dokumenter itu semacam ini ya, yang emang tidak semua orang suka, tapi apa ya, beberapa pesan yang ingin mereka sampaikan itu menjadi sebuah karya yang nyata, yang bagus, dan menurut gua itu menjadi hal yang baik untuk bangsa ini, positif gitu. Terus masalah apa ya, kebenaran yang terjadi di dalam film ini, ya itu balik lagi ke fakta dan data yang sudah mereka jabarkan. Apakah itu benar adanya, bisa langsung cross check saja. Yang jelas sih gue suka sama film ini, film dokumenter ini, karena mereka tuh berani dan benar-benar menyampaikan secara detail dan benar-benar mengutarakan hal itu dengan acuan pedoman fakta dan data yang mereka punya gitu. Jadi nggak sembarangan berbicara, nggak sembarangan membuat rekaman atau apa itu yang video-video yang ditampilin, maupun angka-angka ataupun gambaran-gambaran yang mereka ingin tampilkan itu tidak dibuat-buat, alias yang terjadi di lapangan. Kita sudah menyadari itu sih, kita sudah melihat dengan sendirinya apa yang terjadi ketika pemilu saat ini. Ya, terlepas dari permasalahan yang terjadi saat ini, itu karya yang bagus, dan ini sebenarnya bagus. Harusnya tidak dipermasalahkan ya, karena ya mereka hanya ingin kayak suara hati lah yang ingin disampaikan itu. Apa namanya, kalau ketika mereka menemukan hal-hal yang janggal,
pengen diutarakan ya mereka buatlah dengan karya. Seharusnya tidak dicekal ya film ini, seharusnya tidak juga ditangkap orang-orang tersebut, karena mereka hanya berkarya, hanya ingin mengutarakan apa yang mereka ingin sampaikan. Terlebih itu positif atau negatif terhadap hasilnya ataupun orang yang menerima itu film itu, maka seharusnya itu menjadi pembelajaran buat kita ya, bahwa sampai saat ini pemerintah dan semua jajarannya masih membatasi suara-suara kita, membatasi hati nurani kita yang ingin berbicara tentang kebenaran. Seharusnya itu tidak dibatasi, tidak dikekang, bahkan tidak disalahgunakan untuk menjadikan bahan lemparan untuk membalikannya lagi ke kita gitu. Seharusnya mereka terima dengan lapang dada, dan kritikan itu menjadi dampak positif untuk mereka mengevaluasi kinerja mereka. Harusnya seperti itu. Oke, itu mungkin kalau gue suka keseluruhan film ini, pesan-pesan yang disampaikan, cara penggambaran dan penjabaran yang mereka ingin coba sampaikan, dan gue menikmati secara keseluruhan film Dirty Thought dokumenter kali ini. Kalau kalian suka apa nggak nih? Kalau gue memberikan penilaian berapa ya? 8,5 aja deh dari 10, karena ini menurut gue oke dan bagus dan layak ditonton sebenarnya ya. Kalau masalah suka atau enggak tentang film ini ya silakan, penilaiannya masing-masing. Kalau gue sih masih suka dan cenderung positif lah arahnya dari film ini ya, ke dampak ke guanya dan ke orang-orang sekitar gua ya. Emang faktanya seperti itulah. Oke, Dirty Thought keren sekali. Kalau gua sangat suka dengan karya-karya semacam ini, karena gue juga pernah nonton film yang tentang PKI itu ya, judulnya apa ya, Silent of the Look apa namanya tuh, pokoknya yang film tentang korban-korban PKI gitu ya. Waktu itu lupa sih judulnya apa. Yang jelas film ini menjadi sebuah warna baru untuk film dokumenter Indonesia. Semoga kedepannya bakal banyak lagi film-film dokumenter yang berani mengutarakan pesan dan isi hati yang ingin mereka sampaikan dengan cara mereka sendiri, untuk mengungkapkan sebuah kasus mungkin, atau mengungkapkan sebuah hal-hal janggal yang terjadi di negeri ini. Seharusnya juga kebebasan bersuara dan berkarya itu tidak dibatasi juga ya, karena kalau kita membatasi diri dengan karya, maka hasil karyanya jadi kurang valid, kurang bagus. Tapi kalau kita membebaskan diri lalu kita berkarya dengan hati, maka itu hasilnya akan jadi luar biasa. Itu yang gue suka dari Dirty Thought kali ini. Kalau kalian suka, langsung meluncur ke YouTube ya. Sebenarnya tahu deh udah di take down apa belum nih. Yang jelas sih gue nontonnya di YouTube, apa ya nama YouTube-nya gue lupa lagi, pokoknya kayak kampus gitulah, YouTube kampus gitu. Lupa nama YouTube-nya, pokoknya carilah Dirty Thought banyak di YouTube. Kalau kalian ketemu, kalau udah nggak ketemu berarti udah nggak ada. Sudah di take down. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita akan bahas hal-hal menarik lainnya, atau review-review lengkap film-film lainnya yang bisa aja gue tonton, karena gue random banget. Bisa nonton film lama, bisa nonton film baru yang di bioskop, bisa juga nonton film-film yang lagi viral. Oke, terima kasih sudah menontonnya. Nonton Enjoy Movie Ever. Enjoy Movie Ever.